Kita lanjutkan dialog bersama pengamat politik luar negeri, Prof. Makarim Wibisono, serta Eksekutif Director Next Policy, Fitra Faisal. Segmen ini saya ingin membuka dulu ke Mas Fitra. Kepada New York Times bulan lalu sepertinya Joe Biden pernah mengatakan belum akan melakukan tindakan apapun terhadap tarif Trump atas impor Cina yang senilai 350 miliar US dollar. Anda juga sering menulis terkait dengan perang tarif dengan Tiongkok ini. Apakah Anda melihat kemudian nantinya pemerintahan Joe Biden ini akan memperpanjang perang dagang Amerika Serikat Tiongkok atau justru menghentikan? Ya, ada satu hal yang menarik ketika Joe Biden menunjuk Catherine Tai sebagai US Trade Representative, yang mana Catherine Tai ini memang sudah sangat terbiasa ya mengatur dan juga mengkompromikan ya terkait dengan enforcement the tariff dengan China. Dan saya rasa meskipun dalam waktu dekat itu tidak atau belum menjadi prioritas sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah domestik jauh lebih banyak dan itu tercermin dari 100 hari janji dari Joe Biden, yaitu dengan memberikan stimulus package dan juga kemudian vaksinisasi massal dan meningkatkan angka tenaga kerja. Dan saya belum melihat itu menjadi prioritas di jangka pendek. Tetapi di jangka menengah panjang bisa jadi itu akan terjadi, ya, karena pendekatan Joe Biden sebagaimana yang sering saya sampaikan jauh lebih asertif, tidak seagresif Trump, dia lebih kompromistis sebagaimana yang kita lihat di eranya Obama. Dan dengan demikian keterlibatan Catherine Tai ini yang juga sebenarnya Chinese descendants, ya, ini merupakan suatu hal yang menarik, ya, dan saya rasa perangan ya atau kompetisi tarif antara US dan China ini tidak-tidaknya kalau dalam proyeksi saya itu akan kemudian meredah hingga akhir tahun 2021 atau paling lambat di pertengahan tahun 2022 ya. Tapi sekali lagi prioritas awal dari Biden adalah ya di sisi domestik sebagaimana yang disampaikan di pidato. Prof. Makarim, Anda sepakat? Saya melihat memang konotasi perang itu merupakan suatu hal yang agak berbeda ya di kata multilateralisme, karena di dalam multilateralisme itu perang itu ya pada akhirnya tidak hanya menguntungkan satu negara tapi bisa menguntungkan semua pihak atau merugikan semua pihak ya. Jadi oleh karena itu mereka tentunya ya akan menyelesaikan masalah-masalah hakiki seperti hak kekayaan intelektual yang dikatakan selalu dilanggar oleh China. Itu akan dibicarakan, tapi tidak di dalam bentuk perang, tidak dalam bentuk misalnya perang tarif ya yang gitu, tetapi di dalam bentuk dialog, di dalam bentuk perundingan-perundingan, dalam bentuk negosiasi begitu. Jadi saya percaya bahwa trade war ini akan berakhir ya, tetapi dalam formula akan bentuk formula negosiasi dialog yang firm tentunya ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Anda sering kali mengatakan bahwa pendekatan Joe Biden ini lebih kepada multilateral begitu ya dibanding dengan Trump yang lebih ke unilateral begitu. Anda melihat ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia? Tentunya kalau misalnya saja ya lalu lintas atau perdagangan dunia, investasi diatur berdasarkan aturan dunia ya, tentu lebih baik daripada diatur oleh politik ya. Karena ini akan lebih predictable, lebih bisa diketahui lebih awal, ada aturan-aturannya lebih jelas. Ya, jadi rule based system lebih baik daripada political based system. Ya, jadi oleh karena itu Indonesia dari dulu selalu berusaha bagaimana kalau masalah-masalah perdagangan, investasi dan sebagainya diatur di dalam aturan-aturan yang jelas dan adil. Baik, Mas Fitra, perang tarif akan berakhir nantinya. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh Indonesia, diplomasi seperti apa yang harus dilakukan di jangka pendek dulu? Sebenarnya kita sudah moving on the right track ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir semakin dekat dengan China. Dan itu juga bagus ya untuk kepentingan investasi kita, di mana China sekarang meloncat menjadi 3 besar investor di Indonesia, dan juga itu secara tidak langsung juga meleverage ekspor stainless steel kita, dan juga kemudian potensi untuk pengembangan baterai lithium yang itu ditentang oleh Uni Eropa ya dalam hal hilirisasi nikel. Tapi di sisi yang lain, ya ini kemudian kita juga akan melihat
Amerika Serikat akan mendekat ke Indonesia, sebagaimana Indonesia juga sekarang kabinetnya sudah diwarnai oleh warna Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu, salah satunya kalau kita bicara Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan ini punya dua pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang Jepang, yang mana itu sekutu dekat Amerika Serikat juga pengetahuan yang signifikan untuk Amerika Serikat. Dan ini artinya bahwa kabinet kita arahnya ke depan akan lebih juga dekat dengan Amerika Serikat tanpa meninggalkan China. China tetap di sini. Amerika Serikat akan coba kita dekatkan lagi, ya. Dan kalau kita bicara pendekatan, sebenarnya pendekatan bilateral zamannya Trump itu jauh lebih konkret, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai negosiasi perdagangan bilateral, ya win-win, ya. Lo mau apa, gue sediakan apa, begitu kan? Itu pendekatan bilateral. Sementara Biden itu lebih regional, yang mana itu sebenarnya lebih menjanjikan kestabilan, tidak seperti Trump. Cuma kalau kita bicara dalam hal negosiasi, berarti kita bicara mengenai negosiasi yang berlarut-larut sebenarnya dalam konteks kita bicara historical di zamannya Obama. Meskipun demikian, tentunya distorsi merupakan suatu hal yang tidak kita harapkan sekarang. Dan di era Biden, saya rasa dalam sisi ekosistem, ya, hubungan internasional akan jauh lebih signifikan dan stabil, ya, dibanding dengan eranya Trump. Dan itu yang akan lebih kita butuhkan di masa depan. Gitu. Seberapa besar sebenarnya Anda optimis bahwa kita bisa mengisi pasar Amerika yang ditinggalkan oleh China? Sangat besar, ya, karena berdasarkan simulasi yang kami buat, sebenarnya begini. Jadi kalau kita bandingkan, jadi sebelum terjadinya pandemi itu sebenarnya kita bisa tumbuh antara 6-6,5% kalau kita bicara secara makro itu antara tahun 2016 tahun 2017. Tapi kenapa kita gagal untuk tumbuh setinggi itu? Salah satunya karena lag dari sisi ekspor dan juga investasi. Tapi kenapa lag dari sisi ekspor dan investasi? Karena ketertinggalan kita dari sisi rantai pasok produksi global, entah itu dengan Amerika Serikat dan juga dari China. Nah, masa pandemi seperti ini menghadirkan peluang-peluang itu yang seperti yang sering saya sampaikan, relocation factor dan China factor. China factor, ketika China tumbuh, mereka butuh kemudian bahan baku dari ASEAN dan salah satunya Indonesia, kita bisa memasuknya ke sana, ya. Dan ini akan kita bisa jaga momentumnya seharusnya di jangka menengah panjang. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dengan demikian, maka saya melihat bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia dalam hal ini akan sangat diwarnai oleh peristiwa-peristiwa itu. Dan Indonesia, bagaimana strategi diplomasinya? Bagaimana kemudian strategi kita mendekat dengan Amerika Serikat? Ya, strategi yang kita jalankan sekarang, ya, moving on the right track. Kita tidak memihak, tetapi kita kemudian merangkul semuanya. Dan Indonesia akan menjadi lebih penting. Kenapa? Karena di era pandemi justru, ya, keterlibatan kita dalam Global Production Network ini semakin tegas. Ya, memang Vietnam selama ini turut merangsek dan kemudian memanfaatkan US-China trade war, bukan kita, ya, berdasarkan beberapa simulasi kita memang bisa mendapatkan itu, ya, tetapi tidak sesignifikan Vietnam. Tapi ke depan, sebagaimana yang saya sampaikan, kita tidak ingin disrupsi atau distorsi lagi, ya, meskipun di satu sisi bisa memberikan manfaat juga untuk kita, tetapi di sisi yang lain untuk keberlangsungan, konsistensi di jangka panjang, kesinambungan, maka kita butuh kesinambungan tadi yang dihasilkan, ya, yang kalau Anda bicara relocation factor, memang selama ini yang kita lihat yang sangat banyak memanfaatkan faktor relokasi pindahnya perusahaan-perusahaan besar Amerika ataupun Jepang itu kan kebanyakan di Thailand, di Vietnam. Jadi apa upaya Indonesia untuk kembali merebut pasar-pasar itu? Betul, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tertinggal dalam Global Production Network, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina. Tapi itu sebelum pandemi. Nah, momentum akan kita bisa dapatkan antara tahun 2021 tahun 2022 justru karena pandemi, gitu ya. Jadi ada semacam disrupsi dan distorsi di situ. Dan juga ada buah dari hilirisasi industri, ya, salah satu di nikel. Nah, kalau kita bicara hilirisasi di sini, strategi ini adalah strategi juga untuk kita mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita tahu, Amerika Serikat sekarang sedang mengembangkan mobil listrik, ya, secara korporasi kita bicara Tesla. Tesla sudah mengintai untuk masuk ke sini, salah satunya karena, ya, kalau mau mengembangkan baterai lithium ya harus ke Indonesia, ya, jadi buah dari hilirisasi itu tadi. Jadi kita ekspor nirkarat, ya, besi nirkarat kita ke dunia itu sekarang hanya bisa dikalahkan oleh China. Itu salah satunya adalah karena hilirisasi tersebut, dan itu kemudian kita ekspor juga banyak ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat beruntung, ya, karena selama
US-China Trade War, mereka menghindarkan diri dari China, mereka mencari pasar alternatif, dan Indonesia adalah salah satu pasar alternatif tersebut. Dan saya rasa ini akan semakin mendekatkan kita. Apalagi sebelumnya, memang ini di masanya Trump ya, Trump sudah menjanjikan bahwa dia akan memindahkan pabrik farmasinya ke Indonesia. Tapi saya rasa ini juga merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menghilangkan atau mengurangi ketergantungan dari China. Dan salah satunya kalau kita bicara hub terpenting di ASEAN, ya Indonesia. Gitu. Baik, Prof. Makarim, apa yang perlu diwaspadai dari kebijakan Biden dalam jangka pendek ini untuk Indonesia? Kalau saya perhatikan ya adalah bagaimana Indonesia bisa menempatkan diri sebagai negara yang stabil, yang juga menjadi partner yang bisa membawa manfaat ya di sini. Karena kalau kita lihat misalnya saja ya, Wakil Penasihat Keamanan Nasional itu Kurt Campbell itu adalah seorang yang membuat buku mengenai pivot. Dan dia yang mendorong dulu Barack Obama bikin mengenai pivot Asia, ya kembali ke Asia, datang ke Asia. Itu sekarang menjadi wakil ya penasihat keamanan nasional. Ya tentulah masalah mengenai orientasi untuk mendekatkan diri ke Asia itu makin besar. Nah sekarang di Asia itu kan banyak negara ya, ada India, ada China, ada segala macam. Nah sekarang bagaimana Indonesia bisa menyelesaikan masalah pandemi dengan cepat dan dengan segera juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang terbuka tadi. Karena apa? Kalau kita terlalu lama di dalam menyelesaikan masalah pandemi itu, maka kesempatan-kesempatan yang terbuka itu, ya itu diambil oleh negara-negara lain. Ya, oleh karena itu percayalah ya bahwa usaha untuk memanfaatkan kesempatan dengan mendekatnya Amerika Serikat ke ke Asia itu akan merupakan suatu peluang ya bagi Indonesia untuk bisa mengembangkan dirinya juga ya karena pasarnya akan lebih kelihatan. Kesempatan yang terbuka itu apa, Prof, dalam rangka penyelesaian pandemi? Pertama kali ya, tadi Pak Fitria sudah ceritakan ya bahwa pharmaceutical company ya itu sudah melihat ya bahwa investasi-investasi yang ada di Cina segala macam itu sudah tidak merupakan barang yang menguntungkan di masa-masa yang di depan. Dia melihat bahwa Indonesia itu merupakan suatu potensi untuk investasi ya alat-alat obat-obatan ya dan sebagainya, dan seperti diketahui investasi di bidang pengobatan di dunia ini justru Amerika Serikat merupakan salah satu leading country ya, contoh yang terbesar ya. Nah kalau kita bisanya bersama-sama dengan Amerika Serikat mengembangkan ya investasi atau perusahaan-perusahaan farmaseutical yang mendunia di tanah air kita, itu merupakan potensi yang luar biasa. Ya, baik buat orang-orang kita, baik peneliti kita, baik juga pekerja-pekerja pharmaceutical company. Ya, jadi dengan demikian itu kita bisa tidak lagi ke domestic oriented, tapi sudah mulai ke outward looking, bisa keluar kita orientasi kita. Jadi dengan demikian itu bisa menjadi dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Ya, karena fokusnya sekarang adalah penangkalan atau membasmi pandemi ini, maka itu yang perlu dilakukan untuk saat ini. Pertanyaan yang sama untuk Mas Fitra, apa yang perlu diwaspadai oleh Indonesia atas kepemimpinan Biden? Saya rasa kalau waspada, Biden ini memang agak berbeda dengan Trump, sebagaimana saya sampaikan. Agak berbeda atau sangat berbeda? Ya, agak berbeda. Kalau kita bicara tentang politik dan diplomasi internasional, ya mungkin tidak perlu terlalu ekstrim kita sampaikan. Tetapi begini, jadi ya ada pro dan kontra, ada positif negatifnya. Di era Trump, ya sebagaimana yang kita tahu bilateral ini bisa kemudian kita bisa lebih dalam ya bernegosiasi. Nah, dengan pendekatan yang regional, artinya kita harus berbalik lagi ya. Kesepakatan yang sudah hampir kita dapatkan di era Trump, itu mungkin harus kemudian di restart ya, dan kita harus bicarakan lagi di era kepemimpinan Biden. Dan Biden ini akan lebih kemudian membuka ladang permainannya bukan bilateral tapi ke arah yang lebih regional. Nah kalau kita tidak waspada, maka ini kesempatan ini akan bisa diambil oleh bukan Indonesia tapi teman-teman yang lain seperti misalnya Vietnam dan Thailand. Sebagaimana kita tahu kemarin ketika proses TPP itu yang paling agresif adalah Vietnam. Ketika kita bicara forum regional dan multilateral, Vietnam itu selalu melangkahi Indonesia gitu.
gitu di forum-forum tersebut. Dan sebagaimana kita tahu dia yang paling pertama gabung, salah satu yang paling pertama gabung di TPP untuk ASEAN selain juga Singapura. Dan kalau kita bicara mengenai dampaknya menurut Peterson Institute of International Economics, Vietnam adalah yang paling besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat itu sendiri gitu. Nah, sehingga yang perlu kita waspadai adalah bukan Biden ya, tapi bagaimana kemudian Biden membuka ladang pertarungan untuk teman-teman kita yang lain ya, which is sebenarnya kita berkompetisi dengan teman-teman sama ASEAN gitu. Ya, saya suka kalimat itu. Yang diwaspadai bukan Biden ya, tapi bagaimana kita lebih menggalakkan di sektor ekonomi kita. UKM kita banyak yang mengatakan tidak didesain untuk menghadapi persaingan global ataupun di pasar nasional karena masih sangat kecil begitu persaingannya. Singkat saja Mas Fitra, penutup dari Anda, seperti apa sebenarnya UKM kita di pasar global? Masih tertinggal ya, tetapi pengembangan kapasitas teknis ini sedang kita coba untuk kerjakan. Sebagaimana yang kita tahu kita punya kita punya Omnibus Law. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu solusi institusional yang paling praktis ya untuk kemudian meningkatkan UMKM. Selain itu sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang sudah ada ya, seperti RCEP itu ada pengembangan kapasitas teknis dan seterusnya. Sebenarnya ongoing proses, kita tetap tertinggal gitu, tapi saya punya optimisme bahwa ada nuansa terang di situ. Meskipun di sini masih lorong yang gelap, tapi saya melihat ada sejuta harapan yang mana pada akhirnya kita bisa kemudian meleverage UMKM kita gitu. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono telah bersama kami pagi ini, dan Mas Fitra terima kasih, sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi.